Selamat sore, Pak Heru dan Miss Mutia, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini atau pada video ini, saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai hasil laporan kami tentang analisis kesetaraan gender dalam pekerjaan formal dan non-formal di rumah tangga suami istri. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Vincent Valerio Kasim dengan NIM 2802660910 yang berasal dari jurusan Computer Science. Nah, untuk pertama-tama kita akan masuk ke bagian latar belakang permasalahan. Jadi yang melatar belakangi kami untuk memilih topik ini adalah Indonesia saat ini tuh telah banyak mengalami kemajuan dalam mendorong partisipasi perempuan itu untuk berperan aktif dalam pekerjaan formal. Tetapi perempuan ini juga sebagian besar itu masih berperan aktif dalam pekerjaan non formalnya, seperti di rumah tangga, yaitu untuk mengurus anak, mengurus suami, dan sebagainya. Nah, dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan ini, isu ini itu perlu kita perhatikan bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial, yang mana ini sangat sesuai dengan Pancasila sila ke-5, yaitu keadilan sosial, dan sebenarnya ini juga linier dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ketimpangan ini dapat berdampak pada keharmonisan keluarga dan dapat menghambat potensi perempuan. Fenomena ini juga menunjukkan ketimpangan struktural yang belum sepenuhnya mendukung kedua peran ini di dalam ruang publik maupun domestik. Jadi kita bisa menjadikan ideologi Pancasila ini sebagai pedoman dalam mengatasi ataupun menambah pandangan kita mengenai hal kesetaraan gender ini. Oke, selanjutnya yaitu bagian rumusan masalah. Di sini kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pembagian peran pekerjaan formal antara suami dan istri dalam pekerjaan rumah tangga mencerminkan kesetaraan gender, terutama dalam hal peluang kerja, pendapatan, dan pengembangan karir. Yang kedua, sejauh mana pembagian pekerjaan non-formal di rumah tangga suami istri mencerminkan kesetaraan gender, terutama dalam hal distribusi waktu dan tanggung jawab. Yang ketiga, bagaimana persepsi suami dan istri terhadap kesetaraan gender mempengaruhi peran dalam pekerjaan formal dan non-formal di rumah tangga mereka. Yang keempat, apa dampak ketidakseimbangan pembagian peran pekerjaan formal dan non-formal ini terhadap kesejahteraan rumah tangga suami istri, baik dari segi ekonomi maupun psikologis. Nah, hasil temuan kami ini, kami melakukan berbagai wawancara terhadap berbagai narasumber tentunya. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan ini, pembagian pekerjaan formal maupun informal di rumah tangga para narasumber ini sudah tergolong cukup adil. Hal ini dapat tercapai karena masing-masing pasangan ini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Pasangan suami istri juga aktif dalam berdiskusi untuk membagi tugas maupun dalam mengambil suatu keputusan. Nah, para narasumber ini juga menunjukkan sikap saling menghargai. Jadi mereka itu asal ada apa-apa, mereka itu selalu mengapresiasi kerja keras dari pasangan mereka. Nah, upaya yang biasa mereka lakukan ini untuk menjaga hubungan mereka setelah melakukan pekerjaan formal dan non-formal itu adalah dengan quality time. Jadi mereka itu ketika ada waktu melakukan quality time dan disitulah mereka melakukan komunikasi mengenai hal-hal yang ada di dalam rumah tangga mereka ini. Nah, dari temuan kami ini dapat disimpulkan, pembagian peran rumah tangga itu sudah cukup terwujud kesetaraan gendernya dari para narasumber yang kami temukan ini. Oke, selanjutnya di sini ada solusi yang menurut kami bisa digunakan untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan berumah tangga itu. Yang pertama itu komunikasi yang efektif. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu harus dikomunikasikan, jangan dipendam istilahnya. Karena komunikasi yang efektif ini dapat membuat pasangan kita tahu apa yang ada dalam pikiran kita daripada mereka hanya menebak-nebak. Yang kedua, pembagian tugas yang sesuai atau adil. Maksud pembagian tugas yang sesuai ini adalah tugas yang adil, bukan tugas yang sama rata. Jadi pembagian tugas ini tidak harus 50-50. Itu tergantung dari kesepakatan pasangan itu dalam pembagian tugasnya. Yang ketiga itu simpati atau rasa pengertian. Jadi pasangan ini yang cenderung berhasil menerapkan kesetaraan gender itu, mereka itu bisa melihat
apa kesulitan pasangan mereka dan memahami kesulitan pasangan mereka. Nah, refleksi pribadi yang saya dapat adalah saya jadi bisa berpikir kritis, logis, dan menyusun pertanyaan yang tepat agar tepat sasaran terhadap narasumber dan topik yang kami ambil. Yang kedua, belajar mendengarkan dengan empati. Jadi kami itu harus bisa mendengarkan mereka dengan penuh empati, baik dari segi konteks, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, menemukan faktor pendukung kesetaraan gender. Yang ketiga, mengasah kerjasama tim kami tentunya. Yang keempat, menumbuhkan empati dan kesadaran kami. Yang kelima, membawa dampak pada sikap kami dan keterampilan sehari-hari, seperti mendengar, menghargai, dan berani berubah demi masa depan yang setara. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian saya dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.